Nampaknya belum, nih totalnya Belum. 9. Oh, belum ya. Oke, kalau gitu sambil menunggu, saya akan kita kita seperti biasa akan mulai dengan doa ya. Baik, kita langsung saja doa saya pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, adik-adik mahasiswa semua, hari ini kita akan membahas. Ini apakah sudah oke. Hari ini kita akan membahas tentang materi cardiovascular system ya, especially in human. Jadi masih sama saya, Ana Agung Inten Paraniti sebagai dosen pengampu mata kuliah anatomi, fisiologi dan manusia. Oke, kita langsung lanjut ya. Kenapa sih saya pilih topik ini untuk kita videokan hari ini? Because I heard you all gitu ya. Jadi heart itu apa sih ya? Ini heart ya. Jadi semoga kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan bersemangat mengikuti perkuliahan kita. Santai aja ya, relax ya. Karena kalau misalnya perkuliahan itu disetting dengan nyaman, maka materinya akan dapat diserap dengan baik. Mungkin mohon untuk nanti pada saat diskusi saya minta akan interaksi ya dari mahasiswa semuanya. Oke, sebelum kita mulai saya ingin memberikan gambaran tentang rangkuman, jadi tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama kita akan menjelaskan, jadi mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan struktur dan fungsi darah. Yang kedua, itu mampu membedakan struktur dan fungsi setiap komponen darah. Yang ketiga, menjelaskan penggolongan darah. Yang keempat, menjelaskan struktur dan fungsi jantung. Yang kelima, ada menjelaskan struktur dan fungsi pembuluh darah. Dan yang terakhir, membedakan pembuluh darah. Baik, nah ini ya, jadi kita harus, sebelum kita mulai, let us have some fun, chill and relax, watch this movie ya. Relax ya, silakan ditonton videonya. This is the video about our circulatory system or cardiovascular system. Apakah bisa melihat tayangan videonya? Ya, Adik-adik mahasiswa semua? belum, Bu. Belum. Belum. Oke. Sebentar ya, takes time. Karena ini saya pakai hyperlink. Kalau nggak bisa nanti kita coba masuk ke YouTube-nya langsung. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, Apakah sudah bisa terlihat? Masih belum. Oh, belum. Baik. Kita pakai manual aja. Saya harus stop share dulu. Sebentar ya. Tekan informasi seputar vaksin COVID-19 di Google. The heart pumps blood. Nah, sekarang apakah sudah terlihat ya? Oke. Bu. Jadi silahkan relax dan dinikmati tayangan videonya ya. The heart pumps blood throughout the body, carrying oxygen and nutrients to every cell. It's the circulation of blood that is vital to sustaining life. The heart is an organ made up of several tough layers of muscle.
The pericardium is the thin layer that covers the exterior, while the endocardium lines the inside walls. The heart is divided into 4 chambers, 2 upper and 2 lower. The upper chambers, known as the atrium, receive blood coming into the heart. The lower chambers are the ventricles that pump blood out. Between each chamber are valves that open and close and help keep the blood moving. They are the tricuspid, mitral, pulmonary, and aortic valves. A pumping cycle starts when oxygen-depleted blood returns to the heart after circulating throughout the body. The blood enters through the right atrium before flowing to the right ventricle. It's then pumped to the lungs via the pulmonary arteries. There, blood is rejuvenated by air that's breathed in. The oxygen-rich blood returns to the heart through the left atrium, where it goes to the left ventricle. Then, by way of the aorta artery, the fresh blood is pumped throughout the body before the process repeats itself. That process happens with every heartbeat, and it's relentless. The heart beats 100,000 times a day, 40 million times a year, and up to 3 billion times over an average lifespan. But there are conditions that can disrupt a heartbeat and that normality. They can range from myocardial infarction or a heart attack to heart disease and hypertension. In contrast, exercise and emotional excitement can also have an impact on a person's heartbeat. The various blood vessels that comprise the circulatory system are a network of veins, arteries, and capillaries that span over 60,000 miles throughout the body, and the heart is the pump at the center of it. Yeah, so that's the video about our cardiovascular system. Well, we will continue to our slide. Yeah. Okay, so I want to know. Jadi saya mau tahu sekarang. Kan tadi kita sudah have fun ya. What did you learn from that video? Ada yang mau memberikan pendapatnya, point of view-nya tentang video yang tadi sudah ditonton? Adakah? Nggak usah takut salah ya, karena kalau yang namanya belajar itu prosesnya kan memang dari yang kurang paham nanti akan menjadi paham, jadi nggak usah takut salah, silahkan. Atau gini deh, kalau nggak dari video, mungkin apa sih yang terbesit di benak mahasiswa semua, adik-adik mahasiswa semua ini kalau kita mendengar tentang istilah jantung atau darah? Apa sih, saya pengen memetakan dulu nih, kira-kira apa sih gambarannya kalau mendengar tentang istilah ini gitu. Ada yang mau? Saya coba ya Ibu Inten. Boleh, Putri silakan. Iya Bu, lihat dari video tadi itu kita lebih melihat seperti kita ketahui ya bahwa jantung itu kan adalah alat vital ya, alat vital dari manusia, di mana jantungnya dapat berfungsi kinerjanya jika ada aliran darah di dalamnya, ya kan. Kemudian tadi dilihat juga bahwa semakin hari atau semakin tua, tadi kan dilihat ya berapa puluh ribu hari ya, dari situ kinerja jantung pun akan semakin lemah, dan juga bisa dilihat juga dari tekanan darah ya setiap manusia itu. Dan juga kita lihat bagaimana misalnya dari sisi yang orang berolahraga, mungkin dari tingkat emosional itu bisa mempengaruhi dari aliran darahnya menuju ke jantung itu, Bu. Yang saya pahami dari video tadi. Ya mohon maaf kalau salah. Baik, terima kasih. Oh, bagus banget nih, pinter-pinter semua nih kayaknya mahasiswanya sekarang ya. Oke, saya mau satu lagi deh pendapat atau memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan oleh temannya tadi ya, yang disampaikan oleh Putri. Mungkin saya persilahkan. Tadi udah cewek ya, yang cowok dong. Biar balance nih gitu katanya ya. Silakan.
emansipasi wanita sepertinya ya. Bapak, Bapak, Adik Eka Chandra, silakan. Coba mengomentari apa yang sudah disampaikan oleh Putri tadi ya, sehingga ada interaksi, tidak hanya dosen dan mahasiswa, tapi antara mahasiswa juga ya. Oke, time is yours. Ya, Ibu, terima kasih Ibu waktunya. Ya, untuk penjelasan tadi dari Ibu Putri ya, memang kalau saya pribadi ini masih awam Ibu ya, mungkin butuh penjelasan lebih banyak lagi supaya saya lebih tertrigger untuk bisa menyampaikan lebih banyak Ibu, karena dari video tadi juga masih ini takut salah, masih takut salah ya. Nggak usah takut salah ya. Belajar itu nggak usah takut salah. Disinilah kita belajar agar konsepnya betul. Yang nggak boleh salah itu nanti pas ujiannya. Oke, siap Ibu. Baik, baik. Terima kasih Eka Chandra. Nah sekarang tadi saya akan coba memberikan elaborasi terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Putri gitu. Tadi dikatakan bahwa heartbeat itu, detak jantung, dipengaruhi oleh salah satunya adalah emosi. Kira-kira kalau Dek Eka nih ketemu sama pujaan hati atau orang yang disukai gitu, itu detak jantungnya kenceng atau gimana sih? Duk gitu ya? Iya. Ya. Secara normal pasti Bu. Oke. Jantung semakin berdegup kencang seperti halnya lari maraton lah Ibu ya. Gitu ya. Nanti dipegang jantungnya. Ya, secara konsep atau teori mungkin Ibu Inten bisa menjelaskan tuh kenapa bisa seperti itu. Sure, nanti kita akan bahas sampai di darah dan pembuluh darahnya nanti. Ya, tapi itu aliran darah, kemudian curahan darah itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas fisik, ya. Tensi itu kan biasanya cenderung heartbeat ya, tergantung dari kegiatan fisik kita. Semakin banyak kita melakukan aktivitas, maka detak jantungnya juga akan semakin bertambah. Karena kalau kita tahu aktivitas membutuhkan energi, dan inilah kalau di biologi itu belajarnya nggak boleh parsial. Jadi akan ada selalu kesesuaian antara satu topik dengan topik yang lain. Kalau kita bicara tentang kebutuhan energi, di sel darah merah, ya nanti komponen darah kita akan bicarakan juga selanjutnya. Tetapi ini menarik ya, saya perlu elaborasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul, karena diskusi akan jauh lebih interaktif dan proses pembelajaran menjadi lebih bermakna sekiranya dengan interaksi seperti ini. Jadi tadi dikatakan bahwa kita membutuhkan energi. Kalau misalnya kita lari sama kita lagi istirahat, itu detak jantungnya kan beda ya. Kira-kira yang mana yang lebih banyak per menitnya? Kita lari atau kita istirahat? Lari. Yes, betul Putri. Jadi pas kita lari itu lebih cepat, karena kebutuhan energi kita untuk aktivitas lari lebih banyak, sehingga diharapkan darah mengambil oksigen dan mentransfer ke seluruh sel yang membutuhkan lebih banyak untuk pemenuhan energi itu. Itu berhubungan erat sama proses topik metabolisme, khususnya katabolisme respirasi seluler. Ya, saya nggak usah bahas itulah, karena kita juga harus efektif dalam perkuliahan ini. Boleh saya lanjut ke next slide? Yes. Baik. Ini kurang lebih peta konsep kita dalam pembelajaran hari ini. Hanya nanti kita akan khusus di alat peredaran darahnya, ya. Saya langsung ke next slide. Nah ini bahwa komponen sistem penyusun sirkulasi or cardiovascular system itu akan kita bahas lebih lanjut tentang darah dan alat-alat peredaran darah yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah gitu. Nah, saya lanjut ya. Nanti setelah saya menjelaskan akan ada proses diskusi dengan strategi think, pair, share. Jadi nanti akan kita bentuk kelompok 2 orang. Case-nya nanti akan kita bahas. Oke, saya lanjut dulu ke darah.
Nah, ini sebetulnya sistem sirkulasi atau cardiovascular system ini punya banyak sebutan ya. Biasanya juga suka disebut sebagai sistem transportasi. Kenapa? Karena berhubungan dengan fungsinya, ya. Jadi darah itu berfungsi sebagai transportasi, ya, pertukaran gitu ya, gas exchange antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian juga dia berfungsi untuk membawa makanan, sel zat-zat yang sudah diserap oleh usus halus itu untuk diedarkan ke seluruh tubuh, maka dia dikatakan sebagai transport, itu yang ngebawa. Kemudian dia juga berfungsi sebagai perlindungan, sistem perlindungan atau pertahanan tubuh. Karena kita tahu yang komponen darah itu terdiri dari sel darah putih juga ya. Jadi sel darah putih ini yang bertugas sebagai defense gitu. Jadi alat pertahanan tubuh kita. Kemudian dia juga berfungsi untuk menjaga sistem keseimbangan tubuh. Kalau orang biologi itu sering bilang homeostasis. Jadi antara lain adalah keseimbangan pH ya dalam darah. Kemudian dia juga bisa mengatur suhu tubuh. Nah, ini saya lupa ya menuliskan satu lagi. Di komponen darah itu masih ada komponen darah yang berbentuk padat. Selain ada sel darah merah, sel darah putih, ada juga trombosit, keping-keping darah. Nah, trombosit ini berfungsi untuk penutup luka. Jadi kalau kita luka terus kering, itu yang kerja trombositnya. Oke. Jadi dia menutup luka juga, nomor 4 fungsinya. Boleh dicatat ya, saya lupa nih. Oke, kita lanjut ke komponen penyusun darah ya. Komponen penyusun darah itu ada 2. Ada yang bersifat cair disebut dengan plasma darah. Nah, kalau yang bersifat cair ini nih, biasanya kalau kita ngambil sampel darah terus kita lakukan sentrifugasi di lab, itu yang bagian atas biasanya warnanya kekuningan. Itulah yang namanya plasma darah. 90% of it is consist of water. Jadi 90%-nya terdiri dari air, 10%-nya lagi itu terdiri dari hormon, protein, asam amino, zat-zat sisa metabolisme, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita masuk ke komponen yang bersifat padat. Ada sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan trombosit, keping-keping darah. Oke, next. Saya mau nanya lagi nih. Saya suka banget nanya-nanya gitu ya. Jadi biar nggak saya aja yang ribut di sini. Sel darah merah itu warnanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Merah. Merah ya? Merah. Kenapa? Oke, kenapa merah kira-kira nih? Kalau warnanya biru ya sel darah biru atau putih ya. Oke. Ya saya senang loh, kelasnya jadi fun gitu ya. Baik, terima kasih Lukman. Sel darah merah warnanya merah betul. Tapi reasonnya yang masih kurang tepat ya. But that's okay. I like this class. Jadi kenapa warnanya merah? Itu karena ada kandungan hemoglobin. And almost 3/4 of our erythrocyte is consist of hemoglobin. Jadi hampir sepertiga. Sorry, bukan 3/4, 1/3 ya. Kemudian inilah yang menyebabkan darah menjadi berwarna merah gitu. Ya, jadi kalau kita luka itu kita suka lihat darahnya kan warnanya merah ya. Warna merah itu ya karena hemoglobin. Dan eritrosit ini almost 100% dari seluruh komponen darah padat tadi kan ada 3 ya. Ada eritrosit, leukosit, trombosit. Ya, dan dia hampir menempati 100%, makanya warnanya merah gitu kalau kita lagi luka. Kemudian dia jumlahnya 700 kali lebih banyak dari leukosit dan 17 kali lebih banyak dari trombosit. Jadi kalau kita nanti bahas leukosit itu satu sel leukosit kalau dibandingkan, maka kalau eritrositnya jumlahnya 700 gitu ya perbandingan. Nah, ini saya lupa lagi nih mencantumkan fungsinya. Jadi fungsinya adalah mengangkut oksigen dan karbon dioksida
ya, karena ada hemoglobinnya di sini. Hemoglobin itu yang akan berfungsi untuk berikatan dengan oksigen dan karbon dioksida. Nah, kalau sel darah putih warnanya apa nih? Putih. Merah. Merah. Merah agak cair-cair putih kayaknya. Putih ya. Warnanya bening. Bening. Wow. Oke, Lukman, thank you. That's the great answer. Yang paling tepat bening ya, bukan putih. Kalau susu putih, kalau air bening ya. Ya. Jadi dia itu warnanya bening karena dia tidak punya hemoglobin lain seperti eritrosit tadi. Dia berbeda dari jumlah, dari struktur dan fungsinya dengan sel darah merah. Ukurannya lebih besar. Kemudian nih, leukosit tidak memiliki hemoglobin sehingga tidak berwarna gitu ya. Kemudian leukosit lebih sedikit dari eritrosit, tadi udah saya jelaskan perbandingannya. Fungsinya, nah ini fungsinya ya, karena dia memiliki sifat fagositosis, artinya dia mampu memakan atau mencerna sel-sel lain. Misalnya kalau dia udah mati selnya, ini leukosit yang bertugas untuk mencerna gitu. Diingatkan waktunya 5 menit lagi ya. Wah, cepat sekali. Ya, baik, terima kasih Prof. Oke, jadi the point is leukosit itu fungsinya sebagai alat pertahanan atau perlindungan tubuh karena dia punya sifat fagositosis tadi. Trombosit, poin pentingnya fungsinya adalah sebagai pembekuan darah. Jadi kalau kita luka ditutup oleh trombosit. Mungkin ini saya nggak nanya lagi ya, sebetulnya saya mau tahu apa sih informasi yang bisa didapat dari mahasiswa semua kalau ngelihat gambar ini. This is the classification of our blood type gitu ya. So the first line gitu kita bisa lihat ini A, ini B, AB dan O. Ini gambar eritrosit. Jadi eritrosit bentuknya bulat, warnanya merah. Kemudian spike-nya ini adalah antigen, itulah yang akan menentukan golongan darahnya. Kalau yang bulat merah ini A, antigennya, dia punya anti B. Kalau yang golongan darah B, antigennya seperti ini bentuknya. Yang AB, dia punya 2, sehingga dia ada hijau dan merah. Yang O atau 0, itu dia tidak punya, sehingga ini kayak botak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini juga sebetulnya saya mau nanya, gambar mana nih yang benar tentang tabel ini ya, donor dan resipien, yang atas atau yang bawah. Tapi nanti kita bisa diskusikan. This is the heart. Ada 4 yang penting di sini. Ada right atrium, kemudian ventricle-nya, left, bagiannya seperti itu. Nah, ini fungsinya nanti bisa kalian lihat di LMS ya. Udah saya bagikan juga. Pembuluh darah itu saya singkat saja seperti ini ya. Ini juga bisa dibaca. Kita lanjut ke diskusi kelompok aja ya. Mungkin bisa dua-dua saya bagi sudah. Putri bisa dengan Eka gitu ya. Think pair share itu artinya ada hal yang harus kita pecahkan secara bersama-sama. Ya, ini silakan dua orang ya membentuk kelompok. Think, pair, and share gitu. Kasus 1 silahkan ya. Anggap saja waktunya 5 menit, tapi saya minta 1 menit ya gitu. Oke. Kasus 1 ini ada serangan jantung, itu kan penyakit mematikan di dunia ya. Dr. Bambang Dwi Putra, spesialis jantung, menyatakan bahwa penyakit kardiovaskuler pada tahun 2030 akan diprediksi tetap sebagai penyebab utama kematian nomor 2. Jadi WHO menunjukkan 70% kematian di dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular, nah 45% disebabkan oleh penyakit jantung, ya. Nah kemarin ini ada kasus, Pak Nyoman mengalami serangan jantung mendadak saat memimpin rapat di kantornya. Semua staf panik karena tidak memiliki pengetahuan tentang cara penanganan yang tepat untuk seorang dengan serangan jantung. Jadi jika saudara sebagai salah satu staf yang ada di ruangan itu, jelaskan kira-kira apa jawaban. Oke, maaf, waktunya habis ya. Oh, oke. Baik, terima kasih, Prof. Oke, nanti ini Inten ya? Ya, betul, Prof. Bukan Windy kan? Bukan, Prof. Windy tadi
yang apa yang digeser ya. Nggak ada Ini yang nih. memang Inten yang pertama yang pernah tampil. Ya, Iya, Prof. Ya, yang Ya. yang pertama yang harus tampil pertama ya. Iya, Prof. Ya. Oke, Inten, saya akan memberikan masukan selama 5 menit. Ini juga perlu diperhatikan oleh yang lain. Kebetulan saya memang juga dosen pendidikan biologi. Ya, sering juga saya membimbing mahasiswa di dalam di micro teaching. Di antaranya adalah ya salah satunya pasti materinya ini. Oke, untuk semuanya, saya mau coba dulu ini apa saya bisa share screen nggak ya? Ya, biasanya bisa, Prof. Ya, sebentar. Apa ini? Oke, ini. Coba perhatikan semuanya, ini adalah basic dari pembelajaran. Jadi kalau ini tidak dikuasai, walaupun selancar apa yang dilakukan oleh Inten tadi, masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Terutama level of competence dari penggunaan kognitif. Jadi kalau kita mengajar tetap tidak boleh keluar dari jalur level of competence. Jadi kita harus memulainya dari knowledge. Ya, salah besar ada orang yang sering mengatakan sekarang sudah nggak perlu lagi knowledge. Nggak benar, karena ini harga mati. Knowledge harga mati, karena kalau knowledge-nya belum ada, disuruh diskusi apapun pasti beku, nggak akan jalan itu forum diskusinya. Jadi kita punya kewajiban menyampaikan knowledge-nya dulu. Ya, kemudian tadi diawali dengan diawali dengan konsep. Ya, memperkenalkan konsep saya kira sudah betul. Tadi di awalnya ada pendahuluan dengan bertanya berbagai macam persoalan tentang peredaran darah. Kemudian yang kedua komponen. Jadi itu komponen harus disampaikan, itu wajib disampaikan komponennya, karena komponen ini adalah penyusun konsep. Jadi kalau kita mengajar tetap harus mulai dari konsep apa yang akan kita sampaikan. Ya, jadi nanti di dalam tujuannya, di dalam tujuan pembelajaran itu harus mulai dari memperkenalkan konsep. Berikutnya baru penjelasan tentang apa yang membangun konsep tersebut. Ya, karena nanti setelah knowledge ke comprehension. Comprehensionnya ada 3 tahap: translation, interpretasi, dan ekstrapolasi. Memang berat sekali sebagai pendidik, kita harus memahami ini sebetulnya. Tapi kalau sudah dikuasai, maka nikmatlah kita punya pekerjaan seperti apa yang kita kerjakan sekarang. Sebagai pendidik itu nikmat sekali kalau kita menguasai ini. Tapi kalau ini tidak dikuasai, berat sekali kita tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Ya, jadi comprehension itu dari mulai translation, kita menjelaskan apa yang sudah kita perkenalkan di knowledge. Ya, baru ke interpretasi. Kita bisa mengajak peserta didik ke lapangan untuk memperkenalkan apa yang sudah mampu mereka interpretasi, sudah mampu mereka translate. Jadi melihat fakta dia bisa menjelaskan. Ya, kemudian ekstrapolasi, baru dia harus bisa meramalkan atau berhipotesis. Ya, selanjutnya baru ada aplikasi. Aplikasi itu praktek, mempraktekkan teori-teori yang sudah kita sampaikan. Ya, dan seterusnya analisis, sintesis. Mungkin di sini ibu bapak hanya akan bisa sampai ke interpretasi.
Ya, tapi tolong sampaikan di sini sampai di mana rencana kita mengajarkan karena waktunya terbatas hanya 30 menit. Saya akan menilai sampai batas waktu yang bisa dikerjakan oleh Ibu Bapak di dalam presentasi ini. Oke, sekian masukan dari saya buat Inten Paraniti, Prof. Paraniti. Oke, baik. Terima kasih, Ya, Prof. oke, sekarang saya minta untuk peserta berikutnya. Siapa yang kedua? Saya, Prof. Putri ya? Iya, Prof. Oke, Putri, langsung saja Putri, silakan kuasai ini medan